Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini anggota kami, saya sendiri, Gede Arda Sadewa. Saya Radinata. Saya Aryo. Saya Resti. Saya Liana. Saya Sandisri. Saya Ayu Karisma. Saya Wahyu Dharma. Saya Agus Aditya. Saya Dio Rama. Saksikan video kami. KPK menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi. Dengan kasus korupsi dana bantuan sosial COVID-19. Kita ke sorotan lain, Saudara. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada Jumat kemarin. Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap buronan kasus suap. Informasi pertama datang dari Lembaga Antirasuah. Ada 5 orang yang telah dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi bantuan sosial atau bansos masyarakat dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Selamat siang, bolehkah kami masuk? Ada yang perlu kami sampaikan? Baik, silakan masuk. Mohon maaf Pak ya, ada urusan apa Pak kesini? Jadi begini Pak, maksud kedatangan kami ingin menyampaikan beberapa hal. Mungkin sekretaris saya akan menjelaskannya. Oh baik, jadi begini Pak, mengingat bulan depan ada pemilihan kepala desa yang baru, maksud kami ke sini itu untuk mengajak Bapak memilih Pak Wahyu sebagai kepala desa yang baru Pak. Loh, bukannya setiap orang memiliki hak untuk memilih? Iya Pak, kami paham, hanya saja Pak Wahyu layak untuk menjadi kepala desa karena pribadinya yang jujur dan pemberani Pak. Begini saja Pak, ini ada sedikit uang tambahan. Uang tambahan untuk Bapak dan tugas Bapak hanya memilih saya pada saat pemilihan kepala desa. Menjadi salah satu negara dengan tingkat kasus korupsi tinggi di dunia menjadikan bukti bahwa Indonesia dinilai mengalami kemunduran di bidang penegakan hukum. Sejumlah vonis terhadap kasus korupsi, di mana semakin hari semakin ringan, digadang-gadang menjadi salah satu faktor atau indikator maraknya aksi korupsi. Pernyataan tersebut disampaikan secara langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan secara eksklusif. Pelanggaran hukum tidak. Bagi sebagian orang, korupsi merupakan suatu kebiasaan yang telah mendarah daging. Kekuasaan dan keserakahan merupakan faktor utama penyebab terjadinya kasus korupsi, khususnya suap. Lantas, bagaimana upaya kita sebagai mahasiswa dan juga masyarakat dalam membantu untuk memerangi korupsi yang ada di negeri ini? Bagi sebagian orang, korupsi mungkin merupakan cara termudah atau memang satu-satunya cara untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, seperti suap, di mana biasanya seseorang yang memiliki jabatan atau kekuasaan akan sangat mudahnya mendapatkan apa yang ia inginkan dengan memberikan sedikit kekayaannya secara cuma-cuma pada orang lain. Dan tentunya mereka pun memiliki maksud serta tujuan tertentu yang jelas sangat bertentangan dengan kewajibannya. Suap merupakan bentuk tindakan yang tidak terpuji karena telah menyalahi aturan hukum. Upaya pemberantasan korupsi sejatinya bisa dimulai dari diri sendiri. Memiliki kesadaran dan kerendahan hati akan jauh dapat membantu kita dalam menghindari perilaku korupsi. Saya sebagai generasi muda mengatakan tidak pada korupsi. Mohon maaf Pak,
saya tidak bisa menerima uang ini dari Bapak karena ini sebuah perbuatan yang salah. Jadi mohon maaf, uang ini saya kembalikan, Pak. Siap. 1, 2, 3. Selamat siang, kami dari kelompok 5. Perkenalkan nama kelompok kami, saya sendiri, Indi Ari Prasetya. Yang ketawa siapa? Mohon maaf. Iya Pak, kami paham. Hanya saja Pak Wahyu kami rasa layak menjadi kepala desa karena pribadinya yang tegas dan pemberani Pak. Langsung. 3. Aryan kawan. Loh, bukannya setiap Pelanggaran hukum tidak bagi sebagian masa isi 3. Lalu. 3. Saya. Udah. 1, 2, 3. Korupsi. Ulang.